Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sungai Mahakam tidak hanya sekedar sungai terpanjang di timur Kalimantan. Mahakam menjadi saksi peradaban. Sungai Mahakam yang kini menjadi jalur hilir mudik batu bara sudah sejak lama menjadi alur perdagangan. Melalui alur sungai inilah manusia datang, singgah, lalu menetap. Mahakam tidak hanya mengalirkan hasil bumi, tetapi juga mengalirkan perjumpaan budaya dan nilai-nilai kehidupan. Sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara, para pedagang dari berbagai penjuru menyusuri sungai ini dari masa ke masa. Mereka membawa barang dagangan sekaligus membawa ajaran Islam. Ajaran Islam dikenalkan dengan damai dan membumi. Islam hadir bukan melalui paksaan, melainkan melalui hubungan sosial, melalui perdagangan, perkawinan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat bumi benua etam. Agama Islam mulai memasuki Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-16 dan secara resmi menjadi agama kerajaan ketika Raja Aji Mahkota Mulia bertahta. Pada masa pemerintahannya, kebijakan untuk mengembangkan agama Islam sangat besar, dengan membentuk kerajaan menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura terletak di dekat muara Sungai Mahakam, yang merupakan bandar pelabuhan perdagangan yang cukup ramai dengan para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara di masanya. Di tepian Mahakam inilah pemukiman tumbuh, dan di tengah pemukiman ini berdiri salah satu masjid tua di Kutai Kartanegara. Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin dibangun sekitar abad ke-19. Masjid ini awalnya diberi nama Masjid Sultan, dibangun di era Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin memiliki peran dan fungsi penting dalam pengembangan agama Islam di Kutai Kartanegara. Masjid ini yang pertama kali membangun ialah Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada waktu itu. Dan masjid ini diberi nama Masjid Sultan. Kenapa? Karena masjid ini yang bangun Sultan. Pemugaran pada tahap kedua 1927 sampai 1929-30, masjid ini dipugar oleh dua tokoh. Yang pertama yaitu Syekh Sagaf Barokbah dan Haji Amir Hasanuddin. Pada tahun 1962 setelah dipugar pada waktu itu, berlanjut pada tahun 1962, Ketua Takmir ini memikirkan Masjid Sultan ini bagusnya seperti apa namanya. Maka dirembukkanlah pada waktu itu sebuah nama untuk masjid ini menjadi Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin. Identitas sebagai Masjid Sultan menentukan pilihan letak masjid tetap di pusat kota dan menyatu dengan kompleks Kedaton. Dalam kompleks ini juga terdapat makam-makam Raja Kutai, Museum Mula Warman atau Kedaton Lama, Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, Masjid Agung Sultan Sulaiman, dan pendopo Bupati Kutai Kartanegara. Posisi ini mempresentasikan pilihan Sultan dalam memposisikan agama atau aspek religiusitas dan nilai-nilai ketuhanan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Masjid menjadi fasilitas penting sekaligus sentral sebagaimana diutamakan dan dijunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan di dalam masjid. Posisi ini menerangkan peran masjid dalam pengembangan agama Islam di Kutai Kartanegara dan kesatuannya dalam unsur politik tertinggi Kesultanan Kutai Kartanegara. Masjid Jami
kalau kita melihat dulu mungkin setiap permasalahan mengenai masalah agama ini dipusatkan di penyelesaiannya di masjid seperti itu. Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin adalah saksi bagaimana Islam tumbuh, berdialog, dan berakar di tanah Kutai. Masjid ini tidak hadir dalam satu wajah, ia menyimpan beragam langgam arsitektur yang merekam jejak zaman dan perjumpaan budaya. Pada bagian teratas, terdapat langgam arsitektur Kutai pada bagian ornamen puncak atap, yang disebut pucuk bubungan. Pucuk bubungan kerap ditemukan pada rumah atau istana di Kutai. Atap berbentuk segi delapan pada Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin merupakan pengaruh langgam dari Timur Tengah. Dalam tradisi arsitektur Timur Tengah, ini disebut transisi geometri. Karena membangun kubah langsung di atas ruang persegi itu sulit, arsitek Islam sejak abad pertengahan menggunakan oktagon atau segi delapan sebagai bentuk peralihan struktural dan simbolik. Banyak bangunan sekarang ini yang serba bangunan masjid ya. Ini ya kita lihat kecanggihannya luar biasa lah. Tapi kalau Jami ini kita masih menjaga marwah daripada sejarahnya seperti itu. Ditambah lagi Jami ini salah satu masuk daripada cagar budaya Indonesia ya kan. Sementara di bagian atap dan struktur ruang tampak pengaruh Islam Jawa. Atap bertingkat menjadi ciri yang kuat. Atap yang berbentuk tumpang dengan tajuk 3 susun, ini merupakan ciri khas langgam Masjid Jawa. Jika dilihat lebih dekat pada bagian bangunannya, ada pengaruh arsitektur Indis Belanda. Tampak dari proporsi bangunan yang simetris, bukaan jendela yang lebar, serta sirkulasi udara yang dirancang untuk iklim tropis. Di sisi bangunan, ada pintu utama berdaun ganda dengan krepyak. Pintu krepyak merupakan langgam arsitektur Indis Belanda. Penggunaan pintu dan jendela krepyak membantu mengoptimalkan penghawaan alami sekaligus pertimbangan faktor keamanan dan estetika. Langgam arsitektur Indis Belanda juga ditemui pada 2 buah dormer pada atap mansard. Terlihat pada bagian yang menonjol pada sisi samping masjid. Hal ini menunjukkan masyarakat Kutai pada masanya menyerap pengaruh kolonial tanpa kehilangan jati diri. Dormer yang ada ini, yang ada 2 pintu di atas ini dulu digunakan doja atau kaum ya, yang mana dulu orang mengatakan imam lah, tempat imam beristirahat atau tinggal sini untuk mengisi sholat 5 waktu seperti itu. Tapi sekarang tetap terjaga dengan baik, tapi sekarang sudah tidak kita gunakan, tapi kita gunakan untuk sound system masjid. Pengaruh langgam arsitektur Kutai tidak hanya pada bumbungan saja. Pada dinding masjid terbuat dari kayu memanjang horizontal. Penyambungan balok dinding ke kolom menggunakan pasak. Balok kayu disebut balebat, yang merupakan unsur struktur khas Kutai. Beragam langgam arsitektur pada Masjid Jami Aji Hasanuddin menegaskan bahwa Islam di tanah Kutai tumbuh melalui jalur Nusantara dengan pendekatan yang halus dan membumi. Masjid Jami ini menggambarkan khasnya Melayu, yaitu orang Kutai ya. Tadi sudah dikatakan bahwasanya kami tidak merubah, katakanlah tidak merubah sama sekali bentuk daripada asal daripada arsitek yang ada ini. Ada ornamen di pagar itu ya berbentuk khas Kutai, terus di mihrab atas bangunan atap itu juga menggunakan sirap, itu bentuk daripada hatap khas orang
hutan dan sebagainya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kita masih menjaga keaslian daripada arsitektur Masjid Jami yang ada sampai saat ini. Di tengah arus zaman yang terus bergerak, Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin tetap berdiri tenang, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di tepian Sungai Mahakam, tempat air mengalir membawa kisah dari hulu ke hilir. Peradaban Islam juga mengalir ke hilir. Sejarah peradaban Islam tumbuh perlahan namun pasti. Mengalirnya peradaban Islam di hilir ditandai dengan kedatangan seorang pedagang Muslim dari Pontianak, Kalimantan Barat, bernama Said Abdurrahman Assegaf. Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman yang memimpin Kesultanan Kutai Kartanegara pada masa itu mengangkat Said Abdurrahman Assegaf sebagai kepala adat dan agama di Samarinda Seberang. Pengembangan Islam di Samarinda Seberang dimulai dan berpusat di masjid. Karena itu, hal yang pertama yang ia lakukan adalah mengupayakan pembangunan masjid. Masjid itu bernama Masjid Sirotol Mustaqim. Pembangunannya dimulai pada tahun 1881. Pembangunan masjid diselesaikan selama kurang lebih 10 tahun. Sejarah masjid ini dulu ada seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Barat. Ketika beliau bermukim di Samarinda Seberang ini, terutama di lokasi masjid ini, masyarakat ini memperbuat kemaksiatan seperti main judi, samu ayam, minuman keras dan lain sebagainya. Akhirnya beliau fokus untuk dakwah di lokasi masjid ini. Akhirnya hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, Allah berikan kesadaran orang yang maksiat ini. Nah, jadi ketika sudah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kemaksiatan ini kita rubah menjadi tempat ketaatan, sebuah masjid. Arsitektur masjid disepakati dalam bentuk bangunan yang ditopang oleh 4 tiang utama atau soko guru pada bagian tengahnya. Keempat tiang utama masjid disumbang oleh para kepala adat saat itu. Abdurrahman Assegaf Pangeran Bendahara, Usulona, Peta Laloncong, dan Kapitan Jaya. Di dalam Masjid Sirotol Mustaqim tersimpan benda-benda lama yang masih terjaga. Di balik mimbar masjid ada sebuah kotak amal berbahan besi yang kokoh dan berat. Permukaannya telah kusam dimakan usia, namun di sana terdapat jejak kepedulian masyarakat. Di sisi kotak amal tersimpan 2 mushaf Al-Quran tulisan tangan. Penulisan naskah Al-Quran dari Jazirah Arab. Berdasarkan penuturan juru pelihara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, kertas itu berasal dari Eropa di tahun 117. Di depan kotak amal dan Al-Quran, terdapat mihrab yang bertuliskan tanggal diresmikannya Masjid Sirotol Mustaqim, yakni pada 27 Rajab 1311 Hijriah. Karena semua kerjaannya manual, alat tradisional masih belum canggih, kita kan 10 tahun baru selesai. Diresmikan masjid ini oleh Kerajaan Kutai Kartanegara Haji Muhammad Sultan Sulaiman, yang pertama khatib di mimbar masjid ini dan mimpin salat Jumat berjamaah. Dari sisi masjid, ada sebuah ruangan sederhana berbentuk segi 4. Tempat itu dulunya merupakan tempat wudhu. Dahulu kala, kolam air itu tersambung langsung ke Sungai Mahakam. Saluran bawah kolam mengalirkan air sungai ke dalamnya, sehingga permukaan kolam mengikuti pasang surut air Mahakam.
Dari sisi atas, dapat dilihat bentuk atap yang berlapis. Hampir semua masjid tua di Nusantara menggunakan atap berlapis. Hal ini menjadi penanda penting langgam arsitektur Islam Nusantara. Sehingga atap tumpang tadi menjadi ciri khas bangunan religius Islam ketika itu, di masa itu. Pengaruh dari Belanda juga ada, kemudian juga dari segi warna juga hampir mirip ya, menggunakan warna-warna kutai, itu warna hijau, kuning yang menjadi simbol kehidupan sebetulnya ya. Pada Masjid Jami Sirotol Mustaqim terdapat unsur budaya lokal. Pada ornamen berbentuk flora yang digunakan sebagai lispleng atap masjid, unsur itu merupakan ciri khas ornamen kutai. Di sisi timur Masjid Sirotol Mustaqim berdiri sebuah menara setinggi 21 meter. Menara ini berbentuk segi 8. Menara ini dibangun oleh seorang mualaf asal Belanda pada tahun 1901. Fungsinya menara ini dulu untuk kumandang azan yang tingkat yang keempat. Konstruksi menara ini berbahan dasar kayu yang kokoh. Uniknya, meski dibangun oleh seorang warga asal Belanda, tapi arsitektur dari menara ini justru dipengaruhi oleh arsitektur dari Cina yang berpadu dengan unsur lokal Kutai. Dalam secara arsitektural ya, segi 8 itu adalah bentuk yang hampir menyerupai lingkaran sempurna. Jadi hampir seperti lingkaran, tetapi dia masih ada dimensionalnya. Nah, bentuk ini yang menjadi sebuah elemen kekokohan dari sebuah menara, karena menara itu perlu dibangun cukup tinggi, tetapi dia tidak mudah goyah. Sehingga kalau kita lihat di Masjid Sirotol Mustaqim, itu memiliki menara yang di sisi bawahnya besar, kemudian semakin atas semakin kecil. Di tepian mahakam inilah jejak sejarah peradaban Islam berada. Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin dan Masjid Sirotol Mustaqim masih berdiri kokoh sebagai penanda arah perjalanan iman. Kedua masjid ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan cagar budaya yang menyimpan jejak dakwah, pendidikan, dan kehidupan sosial dari masa ke masa. Jadi masjid tua di Provinsi Kalimantan Timur ini, yang pertama itu adalah Masjid Sirotol Mustaqim, yang lokasinya ada di kawasan Kota Lama Samarinda Seberang. Buat masyarakat Samarinda sebetulnya tidak banyak yang mengetahui bahwa masjid itu berada di kawasan Kota Lama. Kalau untuk kekhasannya, bangunan ini menggunakan full bahan ulin, mulai dari tiangnya, dinding papannya ulin, lantainya, atapnya menggunakan kayu ulin. Kayu-kayu yang tua, lantai yang terinjak ribuan langkah, serta ruang-ruang yang dipenuhi doa menjadi saksi bahwa peradaban dibangun oleh keteguhan menjaga nilai. Di masjid-masjid inilah Islam tumbuh bersama budaya, menyatu dengan alam, dan diwariskan lewat teladan. Menjaga cagar budaya berarti merawat ingatan, menghormati akar, dan memastikan cahaya itu tetap menyala bagi generasi yang akan datang. Peradaban Islam di alur mahakam tak lekang oleh waktu. Seperti aliran sungai yang tak pernah usai, Mahakam terus membawa jejak peradaban. Di tepi Sungai Mahakam, berdiri Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin, menandai Islam sebagai pusat kehidupan, menyatu dengan kekuasaan, budaya, dan masyarakat. Peradaban Islam tidak hanya di pusat kerajaan. Islam tumbuh dalam komunitas pendatang, dalam kebersamaan,
yang disimbolkan dengan 4 pilar Masjid Sirotol Mustaqim. Masjid-masjid tua ini saksi Islam hadir dengan damai, berakar pada budaya, dan tumbuh bersama masyarakat pesisir sungai. Salah satu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si arsitek dalam melalui ornamen-ornamen itu adalah agar menjadi jiwa dari bangunan gedung itu sendiri. Jadi kalau masjid itu ornamennya yang digunakan adalah sulur, itu adalah salah satu tumbuhan yang bisa merambat kemana-mana, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan apa saja. Ketika ada tiang, dia akan merambat di tiang, ketika ada lantai, dia akan merambat di lantai, di atap pun dia bisa merambat. Nah, itulah filosofi yang ingin disampaikan oleh arsiteknya, bahwa masjid ini harus tetap hidup, gitu. Harus tetap hidup sepanjang masanya. Hari ini, di sepanjang alur Mahakam, Islam terus hidup dan berkembang. Berdiri megah masjid-masjid modern menjadi wajah baru peradaban, namun tidak memutus ingatan akan masa lalu. Indonesia ini sebagai negara kepulauan, air menjadi sarana transportasi untuk perdagangan dan juga transportasi manusia. Sehingga banyak kehidupan-kehidupan masyarakat yang terbentuk di pinggiran sungai. Nah, Kalimantan Timur sendiri dikaruniai Sungai Mahakam yang mengalir dari Tenggarong pun juga ada Sungai Mahakam yang sama, sehingga itu membentuk kelompok-kelompok permukiman yang hadir di sepanjang Sungai Mahakam barulah ke tengah daratan. Itulah yang menyebabkan banyak berdiri masjid-masjid yang berdiri di permukiman-permukiman sekitar sungai tadi. Di tepi Sungai Mahakam, berdiri megah Masjid Islamic Center yang mencerminkan simbol zaman masa kini. Dengan kemegahan arsitektur yang terinspirasi dari Masjid Timur Tengah, menjadi pusat ibadah, dakwah, dan kebersamaan umat. Dari masjid kayu sederhana hingga bangunan megah yang menjulang, semuanya terhubung oleh satu alur yang sama, Sungai Mahakam. Alur air, alur sejarah, dan alur masuknya peradaban Islam di bumi benua eta.